Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi Menteri Prabowo Gibran dan saya akan persilakan kepada teman-teman dari BEM Universitas Mustopo untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam semuanya. Saya terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya Louis Megat Kesha Lawrence, anggota bidang 1 Universitas Profesor Mustopo, anggota BEM. Saya ingin bertanya, bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk memilih para calon menterinya ini untuk integritas yang kuat dan memastikan bagaimana calonnya ini mempunyai reputasi yang baik dan bersih, dan bagaimana juga calon presiden ini tuh akan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik, kami tangkap pertanyaan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Wihadi. Jadi artinya walaupun kemudian ini calon-calon menterinya wajahnya kita kenal, komposisinya dari pemerintahan Pak Jokowi, dari para pendukung Prabowo Gibran, bagaimana menjaga integritasnya begitu Pak Wihadi? Ya, tentunya Pak Prabowo sudah melihat rekam jejak daripada para menteri ini. Apalagi kalau kita melihat menteri-menteri yang merupakan kabinet daripada Pak Jokowi saat ini, yang sekarang ikut tetap membantu Pak Prabowo. Pada saat Pak Prabowo menjadi menteri kan sudah menjadi teman sejawat dan tentunya track record dan juga bagaimana kinerja dan kemudian juga bagaimana integritas daripada masing-masing menteri ini, Pak Prabowo tentunya sudah lebih mengenal karena selama 5 tahun ini adalah merupakan teman sejawat sesama menteri, dan ini adalah merupakan bentuk yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam pengamatan-pengamatan ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa yang baik, yang juga mempunyai integritas yang baik dan juga mempunyai kinerja yang baik dan bisa juga memberikan satu kontribusi untuk pembangunan, tentunya itu akan yang dipilih oleh Pak Prabowo. Dan itu dibuktikan dengan adanya menteri-menteri daripada Pak Jokowi yang masih tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru kali pertama bahwa presiden berganti, tetapi menteri-menteri yang ada yang dahulu tetap dijalankan, tetap dipilih kembali dan tetap menjalankan program-program yang akan lebih diefektifkan ke depannya. Ini adalah merupakan satu bentuk di mana bahwa kita berpikir adalah untuk kemajuan bangsa. Oke, baik-baik. Ini tidak hanya kepada Pak Wihadi, saya akan tanyakan juga kepada Mas Eno, perwakilan dari PDP. Jadi artinya saya mencatat paling tidak ada 16 menteri Pak Jokowi yang juga turut hadir sebagai calon menteri. Dari PDP optimismenya akan seperti apa? Atau jangan-jangan ya PR yang ada kemarin itu juga tidak terlalu terselesaikan dengan komposisi yang sama? Ya, artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu pilihan ya. Dan pilihannya kan narasi sejak kampanye kita sudah tahu bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Maka dari itu tentu saja kalau bicara metode, kita tentu sulit untuk membayangkan apa yang akan baru. Dalam konteks nama-nama yang masuk juga sama. Tapi tentu dalam harapan kami, saya rasa seperti kalau tadi di dalam problem ekonomi kita sudah menemukan diagnosisnya bahwa persoalannya misalnya terkait dengan problem hutang, terkait problem penurunan kelas menengah dan seterusnya. Dalam konteks demokrasi kan kita juga mengalami persoalan yang tidak sedikit. Dalam konteks ini kalangan perguruan tinggi, civil society memberikan suatu peringatan darurat setidaknya 1 tahun terakhir ini tentang backsliding demokrasi, fenomenanya terjadi. Nah, harapannya tentu Pak Prabowo ini hanya bisa diperbaiki dengan satu political will. Bagaimana keseluruhan kabinet yang disusun nantinya, formasinya kita sudah mulai membaca nama-namanya, ini mampu memberikan harapan baru. Itu yang kita harapkan, sehingga Pak Prabowo bisa belajar dari kesalahan runtuhnya mitos Pak Jokowi kemarin. Ini di masa akhir pemerintahannya harusnya legacy tentang value demokrasi dipertahankan. Nah, Pak Prabowo saya rasa bisa melakukan reparasi itu dengan memastikan nama-nama kabinet yang bekerja juga berada dalam satu visi yang sama terkait dengan situasi tersebut. Oke, satu visi yang sama, visi presiden begitu. Iya, visi presiden. Oke, baik-baik. Kang Ujang, terakhir dari Anda, terutama menjawab pertanyaan itu, bagaimana menjaga integritasnya begitu, Kang? Nah, kalau saya ada 5 kriteria paling tidak menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo ya, walaupun memang figur-figurnya sudah dipanggil. Pertama, Pak Prabowo selalu mengatakan menterinya tidak boleh korupsi, tidak boleh main APBN, APBD. Nah, ini soal integritas. Nah, integritas ini menjadi modal utama membangun pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu ya saya sepakat ini yang menjadi modal. Tetapi kita catat misalkan contoh ya
menteri-menteri yang dipanggil kan pernah ada, saya petik ya, yang pernah diperiksa kejaksaan, pernah disebut oleh KPK, ini juga harus menjadi pikiran objektif kita bersama gitu. Tapi mungkin Pak Prabowo ingin memberikan kesempatan untuk bekerja nanti gitu. Apakah akan ada fakta integritas tuh kalau nanti ya misalkan korupsi, hati-hati loh nanti disikat, kira-kira begitulah. Yang kedua ini soal Pak Prabowo selalu mengatakan zakon kabinet, maka keahlian itu menjadi penting. Jadi profesionalisme menjadi penting, maka dipanggil juga tuh menteri-menteri dari ahli gitu, profesional gitu. Itu penting. Yang ketiga menurut saya loyalitasnya penting. Menteri itu harus loyalnya kepada presiden bukan kepada partai politik. Ketika sudah dihibahkan kepada presiden, maka kepentingan masyarakat bangsa negara bukan untuk kepentingan partai. Tidak boleh tuh setor-menyetor lagi tuh dana partai. Nah, yang keempat leadership. Leadership ini soal bagaimana seorang menteri membawa gerbong lokomotif perubahan di kementeriannya. Yang tadinya misalkan kementerian yang birokrasinya letoy jadi bagus, yang korup jadi baik, itu penting. Yang kelima saya katakan ini menteri itu harus turun ke bawah dan baik dengan atas. Jadi dengan elit di bawah pun berarti pembuktiannya dengan bagus, 5 poin yang kemudian kalau saya sih disebutkan punya catatan begitu untuk bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan mengambil, saya tambahkan Bang Bram ya, ada 4 klaster yang dibangun oleh Pak Prabowo untuk mengisi kursi menteri. Pertama, klaster partai politik. Yang kedua, ahli profesional. Yang ketiga, loyalis. Yang keempat itu relawan-relawan dan tim sukses. Yang saya baca begitu. Ya tergantung nanti bagaimana Pak Prabowo meramu ini menjadi sebuah kekuatan untuk membangun optimisme. Karena instrumennya cukup luas begitu ya. Betul. Baik. Terakhir ke Pak Faisal. Jadi saya juga mendengar bagaimana idiom ya pasar tuh akan lebih tenang dengan wajah lama, tidak banyak perubahan begitu. Seberapa kemudian itu juga harus menunjukkan integritasnya seberjalan waktu nanti begitu Pak Faisal? Ya, sekali lagi memang stabilitas dan kepercayaan pasar itu penting karena pasar ini kan yang menentukan juga sebagai ya katakanlah sebagai mitra kita kalau mau membangun ekonomi ya. Nah, tapi integritas juga tentu saja tidak kalah penting. Nah, 2 hal yang ingin saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Kang Ujang adalah yang kaitannya dengan integritas. Satu, selain individunya juga adalah ekosistemnya. Jadi selain individu per individu siapa yang duduk di kabinet, juga ekosistem untuk menjamin integritas itu adalah salah satunya adalah kelembagaan. Nah, belajar dari pengalaman dari pemerintahan sebelumnya, nah salah satu penegak hukum termasuk diantaranya KPK yang memastikan juga integritas itu juga harus diperkuat, dikokohkan gitu. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung pada integritas orang per orang. Satu. Yang kedua, tadi yang poin kelima bahwa juga harus turun ke bawah dan juga kuat ke atas, itu kan vertikal. Nah, juga adalah bagaimana hubungan antara individu dalam kabinet secara horizontal. Jadi antara kementerian yang lain. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi ini penting karena banyak masalah dalam ekonomi itu tidak bisa diselesaikan oleh satu kebijakan oleh satu kementerian, nggak bisa. Nah, jadi banyak sekali itu yang dia bergantung pada kementerian yang lain, bahkan bukan cuma 1, 2, banyak gitu ya. Jadi artinya kemampuan untuk seorang menteri untuk bisa melihat secara lebih luas pun berkomunikasi dengannya, walaupun ini juga akan ditentukan oleh leadership dari Pak Prabowo ya untuk dengan menterinya, tapi dengan antara menteri sendiri juga harus dia punya kemampuan untuk dia bisa bekerja sama dan melihat permasalahan secara lebih luas. Nah, itu juga menurut saya penting. Dan itu akan meningkatkan faktor ekonomi dan investasi juga di Indonesia. Tentu saja semua masalah itu semuanya multisektor. Mulai dari target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, masalah kemiskinan, masalah utang dan lain-lain begitu. Baik. Boleh minta tepuk tangan dulu teman-teman untuk seluruh narasumber. Dan kami akan jeda sejenak dan kami akan hadir kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program spesial audisi Menteri Prabowo Gibran.